Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk anak-anakku sekalian yang mengikuti pembelajaran daring melalui Google Classroom. Bagaimana proses mengikutinya dari awal sampai dengan anak-anak harus membaca materi, kemudian bagaimana cara ikut absen, mengerjakan tugas, dan lain-lain di Google Classroom, supaya apa yang dilakukan oleh anak-anak bisa termonitor oleh guru. Baik, yang pertama, pada saat awal anak-anak nanti akan diberi oleh Bapak Ibu guru kode kelas. Contoh kasus, sekarang saya tak masuk dulu sebagai guru, maka nanti guru akan membagikan di sini. Nanti misalkan anak yang mau ngikut ini nanti adalah kelas kimia 3, IPA 3 kimia. Misalkan saya lihat dulu anggotanya. Saat ini anggotanya ada 6 siswa. Nanti akan saya tambah 1 siswa yang akan kita masukkan lagi, misalkan seperti itu. Baik, caranya adalah guru nanti akan membagikan kode. Ini yang dinamakan kode kelas. Nah, kode kelas ini yang nanti akan dimasukkan ke HP-nya anak. Baik, setelah kode ini diberikan oleh guru kepada siswa, sekarang saya akan mencoba menjadi siswanya. Saya buka HP siswa, itu seperti ini. Kemudian setelah masuk, anak-anak nanti sebelumnya kalau menggunakan Android atau ada yang menggunakan Apple. Untuk yang di Android nanti silakan dicari Play Store. Kalau yang di iOS seperti saya ini contohnya di App Store. Jadi App Store. Kalau yang di Android di Google Play Store. Kemudian di sana cari, tulis saja Classroom. Oke. Setelah sampai di sini nanti akan ada warna seperti ini, kotak seperti ini, atau tulisannya Google Classroom. Kalau di sini open itu berarti kalian sudah menginstal. Kalau belum, di sini nanti tandanya install. Silahkan bisa diklik di install. Oke, karena saya sudah install maka saya tidak perlu install, cukup saya buka open. Kemudian di sini nanti kalian tinggal memulai get started, atau kalau yang menggunakan bahasa Indonesia nanti mulai. Oke, mulai seperti itu. Tinggal kalian masukkan email yang kalian pakai. Kalau emailnya lebih dari 1, silahkan saja dipilih salah satu yang kalian pakai untuk menjadi anggota kelas. Misalkan salah satu ini saya pilih. Oke, kita allow semuanya seperti itu. Oke, ini masih proses. Baik, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah install, sudah berhasil. Kemudian di situ ada tanda plus. Bisa di bawah, bisa di atas, di kiri atau kanan. Pokoknya tanda plus itu adalah menu untuk join. Sebagai siswa, anak-anak tinggal pilih yang join atau gabung kelas. Join kelas atau gabung kelas. Kemudian masukkan kode yang diberikan oleh guru. Kode yang diberikan oleh guru adalah ini. Berarti HCF. Maka nanti di guru menjadi bertambah. Kalau sebelumnya tadi muridnya 6, ini nanti mestinya sudah menjadi 7. Kita lihat. Sekarang ada 1 tambahan murid baru lagi yang menjadi anggota kelas. Oke. Berarti di sini kalian sudah menjadi anggota kelas. Coba kita cek yang dari guru. Guru tadinya 6, sekarang ini awalnya 6, kita refresh. Sekarang mestinya sudah berubah menjadi 7 karena ada tambahan 1 anak baru tadi. Baik, sekarang kita menuju ke anak lagi. Tampilan yang di guru, anak-anakku sekalian, ini adalah apa yang dilakukan oleh guru. Tugas kelas ini diklik, tugas kelas, atau kalau yang di siswa. Nah, tampilannya kok berbeda. Nah, di sini nanti anak-anakku sekalian, di sini ada classwork. Di sini tugas kelas ini, kebetulan yang ini di setting bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Stream atau forumnya, kemudian anggota people-nya itu. Kemudian supaya nanti sama dengan Bapak Ibu guru tampilan anak-anakku sekalian, maka silakan saja diklik yang classwork. Kalau yang menggunakan Android biasanya di sini ada menu.
menu itu dipilih salah satunya adalah classwork-nya. Kalau yang di iPhone langsung muncul stream, classwork, people. Kalau yang di Android biasanya di sini diklik itu nanti akan muncul 3 menu ini. Setelah itu kalau kita klik classwork, maka tampilan yang ada di kalian itu nanti akan sama dengan seperti yang tampil di Bapak Ibu guru, akan sama seperti ini. Nah, kemudian saat ini ternyata guru kita sudah memberikan materi. Struktur atom ini adalah materi, kemudian di atasnya itu ada absensi, kemudian di atasnya lagi itu ada tugas, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagaimana cara ngikuti materi dulu. Cara ngikuti materi, untuk membuka materi cukup kalian buka, misalkan saja saat ini kalian ingin membuka buku, maka buku PSE itu saya klik, oke, dia nanti akan terbuka. Oke, kita buka ini. Nah, seperti ini. Jadi kalian sudah diberikan materi oleh Bapak Ibu guru, tinggal kalian nanti memanfaatkan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru lah, seperti ini. Kalian bebas sudah membaca, mau dibesarkan, dikecilkan, ini semuanya sudah komplit. Ini yang harus kalian lakukan. Ternyata halamannya banyak, ini 7 dari 260 halaman, ini yang bukunya. Berikutnya, kalau seandainya mau membuka materi yang dalam bentuk ini video, maka cukup diklik saja materi dalam bentuk video, akan muncul menu-menu yang ada di situ. Ya, kita tunggu. Lah, di situ ada belajar kimia materi. Nah, itu bisa diklik, maka dia secara otomatis terhubung dengan video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, seperti ini, biar saya tidak mengurangi bandwidth saya, begitu saya hentikan sampai di sini. Oke, itu videonya, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan membuka yang lain, misalkan terkait dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk blog, itu seperti di bawahnya video itu blog. Maka ini nanti otomatis Bapak Ibu guru akan memberikan alamat kepada kita, pada siswa, supaya tidak salah cari alamat, misalkan seperti itu. Ini saya pilih Chrome, misalkan seperti itu. Nah, ini otomatis sudah diarahkan kepada web yang harus kalian baca untuk memperkuat kompetensi yang kalian miliki saat ini. Ini otomatis nanti akan terbuka web yang dipilihkan oleh Bapak Ibu guru kalian, supaya nanti kalian dalam belajar setidaknya minimal alamat-alamat itu yang dipersyaratkan. Kalau nanti kalian membaca lebih dari ini, syukur, silahkan, tapi setidaknya itu harus. Kemudian ini saya tutup lagi. Oke. Kemudian nanti setelah ini bisa juga membuka file dalam bentuk materi ini, yang kebetulan di dalamnya ternyata ada urutan materi yang sangat panjang. Kita cek dulu. Nah, di situ ada, sudah sama guru sudah dibuatkan materi urut dari 1 sampai 7, kalian bisa mempelajari satu demi satu, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa materi-materi itu harus kalian pelajari sesuai dengan kebutuhan kalian. Minggu ini kalian belajar pada apa, atau mungkin kalian lebih lompat, tidak hanya mengandalkan urutan materi yang ada di jadwal kelas, tapi kalian bisa saja ngambil materi yang belum dipelajari. Kalian bisa lompat. Itulah keunggulan kalau kita belajar secara online. Baik, setelah kalian sudah bisa membaca atau menggunakan teknik membaca materi yang diberikan oleh guru, berikutnya untuk mengikuti proses absensi bagi siswa. Jadi sebenarnya saat ini kita tanggal 4 Agustus, kita ada beberapa absen yang sudah terlewati. Misalkan absen tanggal 24 Juli kita coba, itu adalah absen yang sudah lewat. Kemudian absen yang tanggal 4 Agustus untuk Aryani. Sekarang untuk absen 24, kalau kita klik, maka nanti di guru sudah tertulis di sana. Di sini missing, sudah nggak ada sebenarnya absen ini. Artinya kalau nanti anak-anak paksakan untuk absen, nanti di guru akan tertulis kalian terlambat. Maka seandainya dipaksa untuk absen, maka ini saya buka, kemudian kita menggunakan Chrome. Oke, kita absen, padahal ini kan sebenarnya kalian sudah lewat. Maka nanti kalau kita buka tugas, di sana kalian sudah tertulis, kemudian kalian kirim ke
ke ini, kita kirim ke Bapak Ibu guru. Mark as done. Oke, kita kirim. Oke, mark as done, kita serahkan ke guru. Tapi nanti di guru juga akan terbaca bahwa kalian adalah orang yang telat. Kembali ke pembelajaran kalian. Sekarang kita bandingkan bagaimana kalau absen yang tanggal yang sekarang. Sekarang bagaimana untuk yang tanggal hari sekarang 4 Agustus. Kalian kan belum terlambat, maka caranya adalah kita masuk lagi seperti itu. Absen untuk hari ini kita buka dengan Google Chrome misalkan seperti itu, kemudian hadir, ketik hadir, kirim. Setelah itu buka tugas lagi. Nah, sudah seperti itu. Kemudian di sini ada tanda panah ke atas, kalian serahkan dulu. Kalau yang bahasa Inggris mark as done, atau kalau yang menggunakan bahasa Indonesia serahkan gitu. Maka itu kalian klik mark as done atau serahkan. Gunanya untuk apa? Biar nanti Bapak Ibu guru tahu bahwa kalian sudah absen. Karena kalau tidak akan terdata di Google Classroom. Ini mark done seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah melakukan absen. Berikutnya kalian diminta untuk apa pada hari ini. Misalkan kalian diminta untuk mengerjakan tugas, maka saat ini saya akan mencoba masuk ke tugas IC ini. Misalkan diminta apa kalian. Nah, di situ kerjakan soal dengan cara tulis jawaban di buku, kemudian foto, kemudian upload jawaban. Foto soal. Jadi ini soalnya dari guru. Ada 4 soal yang diminta oleh guru. Kalian diminta untuk menulis dalam bentuk catatan begitu, kemudian nanti diminta untuk memfoto begitu. Misalkan sekarang kalian sudah menjawab di buku, maka yang harus kalian lakukan adalah tetap kalian tadi menggunakan pola tugaskan ini tadi, diklik, kemudian di situ ada add attachment, kemudian kalian kalau memfoto gunakan di situ ada pilihan use camera. Maka kamera kalian sudah aktif, tinggal kalian cari jawaban kalian. Misalkan ini jawaban kalian, foto saja jepret, kemudian use foto. Kalau sudah file kalian akan dikirim. Ini kita tunggu sampai dengan proses pengiriman ini nanti selesai. Kalau itu sudah selesai berarti kalian sudah selesai mengerjakan tugas seperti yang diminta guru, bahwa kalian diminta untuk menulis jawaban di buku, kemudian diminta untuk difoto, kemudian diupload. Sampai di sini belum selesai karena kalian masih posisinya ngupload. Pekerjaan kalian belum sampai ke guru. Untuk sampai ke guru harus kalian klik serahkan, atau kalau yang bahasa Inggris itu mark as done. Mark as done-nya itu atau turn in ini boleh kalian klik. Jadi turn in atau serahkan. Maka ini kita klik, turn in lagi diklik. Maka pekerjaan kalian otomatis sudah sampai ke guru. Kalau sudah tertulis unsubmit berarti sudah terkirim. Jadi soalnya terkirim. Nah, itu kalian juga ada kiriman seperti itu. Nah, jadi seperti itu nak, intinya ternyata mengikuti pembelajaran lewat Google Classroom juga tidak terlalu rumit. Nanti kalau misalkan ada permintaan ujian ya kalian tinggal mengerjakan soal-soal yang diujikan. Jadi kuncinya tetap semangat dalam kondisi saat ini, jaga tetap kesehatan. Silahkan saja dibagi kepada teman-temanmu yang lain yang membutuhkan informasi ini, agar kalian dalam mengerjakan atau belajar dengan Google Classroom dalam mengikuti pembelajaran dengan Bapak Ibu guru tidak mengalami kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.